SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan seputar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang membicarakan tentang akidah, tentang tauhid, sehingga dengan kita mempelajari hadis-hadis ini dari kitab Al-Idahul Mubin fi Syarhi Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin, penjelasan tentang 40 hadis yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian insyaallah maka kita akan dapat secara maksimal untuk benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang kelima dari hadis-hadis yang sudah pernah kita bahas dari kitab ini. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, penulis buku ini berkata, al-hadits al-khamis, hadis yang kelima, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman, pernah pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Faqal, lalu beliau bersabda, uridat alayyal umamu, dipaparkan pada aku, ditunjukkan padaku umat-umat, ini semua umat. Faja'ala yamurrun nabiyyu ma'ahu ar-rajulu, maka ada seorang nabi yang dia berjalan lewat dan bersamanya hanya satu orang pengikutnya. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulan, dan ada nabi yang lain juga lewat dan yang bersamanya hanya dua orang, pengikutnya hanya dua orang. Wan nabiyyu ma'ahu rahtu, dan ada juga nabi yang bersamanya sekitar 3 sampai 9 orang. Wan nabiyyu laysa ma'ahu ahadun, dan ada pula seorang nabi yang dia itu tidak mempunyai pengikut sama sekali. Wa ra'aitu sawadan katsiran saddal ufuqa, dan aku melihat ada sekelompok umat dalam jumlah besar
mereka telah menutupi ufuk saking banyaknya. Farajautu an takuna ummati. Maka aku berharap mereka itu adalah umatku. Faqila hadza Musa wa qaumuhu. Maka disampaikan, diberitahukan kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu adalah Nabi Musa dan umatnya. Tsumma qila li, kemudian dikatakan kepada aku, unzur, lihatlah engkau. Faraitu sawadan katsiran saddal ufuq. Maka aku melihat ada lagi umat yang demikian banyaknya telah menutupi ufuk. Faqila li unzur hakadha wa hakadha. Kemudian dikatakan kepada aku, lihatlah ini dan itu. Faraitu sawadan katsiran saddal ufuq. Maka aku melihat lagi sekelompok umat dalam jumlah yang besar telah menutupi ufuk. Faqila haula'i ummatuka. Maka dikatakan kepada aku, mereka itu adalah umatmu. Wa ma'a haula'i sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Dan di antara umatmu itu ada 70.000 dari umat ini, mereka masuk surga tanpa hisab. Fatafarraqan nasu wa lam yubayyan lahum. Maka ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum terpencar. Artinya mereka berbeda dalam menyebutkan siapa di antara 70.000 umat itu, 70.000 orang itu yang mereka akan masuk surga tanpa hisab. Karena Nabi SAW meninggalkan mereka. Setelah menyampaikan berita ini, kemudian beliau masuk ke rumahnya. Maka para sahabat berbincang-bincang, siapa di antara, atau siapakah yang 70.000 dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut yang akan masuk surga tanpa hisab. Fatadzakaru ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu. Maka mereka berbincang-bincang, ini para sahabat berbincang-bincang. Lalu mereka berkata, amma nahnu fawulidna fi syirki. Adapun kami dilahirkan di masa jahiliyah, masa kesyirikan. Walakinna amanna billahi wa rasulihi. Namun kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Walakin haula'i hum abna'una. Bahwa kelihatannya mereka itu yang 70.000 tersebut adalah anak-anak kita, kata para sahabat. Fabalaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka berita itu, ini apa yang mereka bincang-bincangkan itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, humul ladzina la yatatayyarun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada hal-hal yang berupa tatayyur. Nanti saya akan jelaskan. Wala yastarqun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Wala yaktawun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan menggunakan kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqama Ukasyah ibnu Mihsan radhiyallahu anhu faqal. Mendengar itu, maka Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu berkata, aminhum ana ya Rasulullah? Qala na'am. Apakah aku termasuk salah satu dari 70.000 itu wahai Rasulullah? Qala na'am. Kata Nabi alaihi wasallam, ya. Faqama akhar faqal. Lalu ada lagi seorang yang dia berdiri. Aminhum ana. Dia bertanya, apakah aku termasuk dari mereka ya Rasulullah? Faqal. Maka Nabi
sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqaka biha Ukasyah, Ukasyah telah mendahului kamu. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang azim, hadis yang mulia yang menjelaskan kepada kita tentang umat-umat terdahulu yang mana An-Nabi alaihissalatu wassalam ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla, dipaparkan semacam seorang yang melihat televisi, ditunjukkan kepada Nabi SAW tentang umat-umat itu. Dan beliau menyebutkan bahwa ada di antara umat-umat tersebut yang mereka, jumlah mereka dalam mengikuti Nabi mereka itu bermacam-macam. Ada seorang Nabi yang tidak punya pengikut. Ada seorang Nabi yang mempunyai pengikut hanya satu orang. Ada di antara Nabi yang mempunyai pengikut 2 orang. Ada di antara Nabi yang mempunyai pengikut antara 3 sampai 9 atau 10. Dan ada di antara para Nabi yang umat mereka banyak. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tugas para Nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat-umat mereka adalah berdakwah, menyampaikan risalah Allah. Maka di antara mereka ada yang didengar, ditaati, diimani, dan di antara mereka ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Namun para nabi itu mereka tidak kecil hati. Mereka tidak kecewa dengan jumlah yang sedikit dari pengikutnya. Bahkan ada yang tidak mempunyai pengikut sama sekali. Maka dari itu dakwah itu urusannya adalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, bukan menghitung jumlah pengikut. Ya. Karena tanggung jawab seorang dai adalah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia. Dan duat dai-dai yang terutama adalah para nabi, para rasul yang menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban para nabi, para dai, para muballigh dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melihat jumlah pengikutnya. Maka kita tidak perlu bangga dengan misalnya tatkala seorang mempunyai pengikut sampai 1000 umat, 1.000.000 umat, itu bukan ukuran dalam berdakwah. Yang terpenting adalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah memberikan, memaparkan, menunjukkan kepada beliau umat-umat terdahulu. Dan beliau selalu berharap agar umatnya adalah umat yang terbanyak, karena beliau diutus terakhir. Ya, dari para rasul, beliau adalah rasul yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau berharap bahwa umat beliau adalah umat yang terbanyak, umat yang terbanyak. Kemudian tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yaitu keutamaan orang yang atau keutamaan umat ini, yang mana di antara umat ini ada 70.000 dari mereka yang masuk surga tanpa dihisab dan juga tanpa diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini karunia yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada selain umat beliau. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan
Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau pun mempunyai umat yang pengikut yang banyak. Ya, Nabi Musa alaihissalam yang beliau memimpin Bani Israel, mengajak Allah turunkan kepada beliau kitab Taurat. Beliau mempunyai umat yang banyak. Dan hadis ini berkaitan dengan, tentu yang menjadi poin pembicaraan adalah tentang tauhid, yaitu dalam mewujudkan, dalam melaksanakan, ya, atau mewujudkan tauhid dalam diri seorang mukmin itu ada dua tingkatan atau dua bagian. Yang pertama, darajatu wajibin ala kulli muslimin tahqiquha, yaitu hal yang merupakan wajib bagi setiap orang muslim untuk mewujudkan tauhid itu di dalam dirinya. Ya, yang pertama adalah yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mewujudkan tauhid itu di dalam diri mereka. Kemudian yang kedua, bagian kedua yang bersifat anjuran, yaitu ini merupakan derajat yang kedua. Adapun derajat yang pertama, yaitu dengan meninggalkan tiga hal. Kita ingin mewujudkan tauhid secara murni yang merupakan kewajiban bagi umat ini. Ya, derajat yang pertama harus dengan meninggalkan tiga hal. Yang pertama, asyirku billah, meninggalkan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan meninggalkan al-bid'ah, hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia betul-betul mewujudkan, melaksanakan hanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diamalkannya, dan dia atau menjauhi semua perbuatan bid'ah. Kemudian yang ketiga, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Dalam hal meninggalkan kemaksiatan, ini tentu adalah hal yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan pengertian pada kita bahwa kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, dia segera kembali pada Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin manusia itu luput dari dosa. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti terjerumus dalam perbuatan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika disebutkan di sini meninggalkan dosa, bukan berarti dia sama sekali tidak berdosa. Karena tidak mungkin terwujud dalam hidup manusia ini, ya, seorang pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang maksum, beliau terpelihara, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat dosa. Adapun selain beliau, ya, itu banyak atau sedikit, kecil atau besar, ya, pasti terjerumus dalam perbuatan dosa, khilaf, kesalahan. Maka yang terpenting adalah, yaitu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antara ciri yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Di antara ciri orang bertakwa adalah apabila mereka terjerumus dalam perbuatan keji atau mereka mendolimi diri mereka, maka mereka segera mengingat Allah, segera mengingat Allah, mengingat akan ancaman Allah, mengingat akan azab Allah, mengingat akan keagungan Allah, maka mereka segera mohon ampun pada Allah Ta'ala. Fastaghfaru lidzunubihim, mereka langsung
mengingat Allah, kemudian mohon ampun pada Allah akan dosa-dosa mereka, ya, dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang wajib yang pertama sebagaimana disebutkan tadi adalah meninggalkan kesyirikan. Yang pertama adalah syirik akbar. Syirik akbar. Kan disebutkan tadi ada 3 hal yang harus diwujudkan seorang yang mencapai derajat yang wajib ini, yaitu kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Adapun kewajiban yang pertama dari kesyirikan itu, dia meninggalkan syirik yang besar, alladzi yunafi aslat tauhid. Meninggalkan syirik besar yang bertentangan dengan landasan tauhid, ya ini yang bisa membatalkan tauhid seseorang. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan syirik kecil. Syirik kecil ini banyak. Contoh-contohnya juga bersumpah dengan selain Allah, demi Nabi, itu syirik lah. Seorang mengatakan demi Nabi, demi Ka'bah, ya demi bintang di langit. Ini kalau bersumpah, ini adalah termasuk perbuatan syirik. Tapi syiriknya adalah syirik kecil. Ya, maka dia harus juga bertobat atau meninggalkan perbuatan syirik kecil. Wal bid'ah allati yunafiyani kamalat tauhid wal wajib. Demikian pula meninggalkan perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana 2 hal ini dapat mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Ya, dapat atau bertentangan dengan kesempurnaan tauhid seseorang yang menjadi kewajibannya. Maka seorang yang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, dia berupaya untuk meninggalkan syirik. Kalau syirik besar jelas, ya, juga termasuk syirik kecil, dan menjauhi perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat menjauhkan dia dari tauhid yang sempurna. Kemudian yang ketiga, meninggalkan dosa-dosa besar, yaitu maksiat pada Allah Ta'ala, atau terus-terusan melakukan dosa kecil. Ini pun akan mengurangi nilai tauhid seseorang. Ya, jadi kewajiban kita, ya, 3 hal tersebut. Ya, meninggalkan dosa besar, meninggalkan kesyirikan, syirik yang besar, meninggalkan syirik kecil, dan perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, dan meninggalkan perbuatan dosa besar, ya, sedapat mungkin, dan juga meninggalkan yaitu dosa-dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi dosa kecil itu kalau terus-terusan dilakukan, itu akan menjadi besar. Nah, oleh karena itu kita dilarang, ya, untuk melakukan dosa kecil tapi terus-terusan. Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang selalu berbuat dosa kecil, ibarat orang yang mengumpulkan kayu. Tiap hari datang taruh kayu, kemudian besok lagi taruh kayu, sampai banyak kayunya itu, dan bisa membakar dia sendiri. Itu gambaran tentang dosa kecil. Maka seorang berupaya untuk menjauhi perbuatan dosa kecil. Kemudian yang kedua, ya, bagian yang kedua dari tauhid dalam mewujudkan tauhid adalah yaitu seorang hendaknya yu'alliqu al-qalbahu billahi tabaraka wa ta'ala ta'liqan taman. Seorang menggantungkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla secara sempurna. Dia berupaya selalu menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Ya, min khullasil muwahhidin. Jadi orang-orang yang betul-betul mereka hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah derajat yang termasuk derajat yang tertinggi ketika seorang dia hanya menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Azza wa Jalla.
Maka apapun yang dia hadapi, cobaan ataupun dia mendapatkan satu nikmat, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak mengembalikan pada dirinya. Karena kadang-kadang manusia itu ketika dia mendapat nikmat, dia merasa bahwa diri itu dari dirinya, dari usahanya, dari upayanya. Padahal semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min nikmatin wa ma bikum min nikmatin famin Allah. Nikmat ma bikum min nikmatin famin Allah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika dia dicoba dan diuji oleh Allah taala, maka dia adalah orang yang yakin bahwa ujian itu pertama dari dirinya, akibat dari kelalaiannya atau dosanya, kesalahannya. Yang kedua, bahwa di balik ujian itu adalah pengampunan dosa dan Allah mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia dalam menghadapi musibah ada 4 golongan. Manusia dalam menghadapi musibah cobaan itu ada 4 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang murka kepada musibah itu. Orang yang murka, dia marah, dia benci kepada musibah itu. Maka dia kadang-kadang sampai naudzubillah, ya, memaki-maki takdir, ya, atau mengata-ngatai Allah. Naudzubillah. Jadi orang yang murka kepada musibah menimpa dirinya, maka balasannya adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak bertobat pada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapat murka dari Allah taala. Kemudian yang kedua, ada orang yang ketika diuji oleh Allah taala, hatinya itu tidak rela menerima ujian itu, tetapi dia berupaya mengendalikan diri. Ini yang namanya sabar. Ya, jadi sabar itu derajat kedua. Sebetulnya hati yang tidak senang dengan apa yang dengan musibah menimpa dirinya, namun dia yakin atau namun dia menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah taala. Ya, seperti memukul tubuhnya, memukul kepalanya di tembok. Ya, itu dia menahan diri dari itu semuanya. Atau mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, ya, dia menahannya. Karena dia tahu ini dari Allah. Hatinya sebetulnya tidak menginginkan hal tersebut, tapi karena ini dari Allah taala, ya, maka dia menahan dirinya, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah taala. Ini namanya sabir, orang yang sabar atau menghadapi dengan kesabaran. Kemudian yang ketiga, dalam menghadapi musibah adalah orang yang ridho kepada musibah itu. Ridho ini di atasnya sabar, hatinya lapang, ya, dadanya luas, karena dia yakin betul tentang putusan Allah Azza wa Jalla terhadap dirinya, terhadap musibah tersebut. Maka dia ridho dengan musibah itu. Nah, orang yang ridho ini akan mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Ketika dia ridho dengan musibah menimpa dirinya, maka dia mendapatkan balasan ridho Allah Azza wa Jalla. Ya, ridho itu dadanya lapang. Dia yakin pada Allah Azza wa Jalla, pada hikmah di balik musibah itu, dan itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka dia terima dengan lapang dada, ridho. Kemudian yang keempat, yang paling tinggi adalah mensyukuri musibah yang menimpa diri seorang. Ini para ulama, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan ialah derajatnya para anbiya, derajatnya para rasul. Ketika diuji oleh Allah dengan satu musibah, mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya orang yang sudah betul-betul yakin kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka bersyukur. Dan maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau terkena diuji oleh Allah dengan satu musibah, kemudian beliau ditanya oleh para sahabat, bagaimana keadaanmu wahai Rasulullah? Kata beliau, alhamdulillah ala kulli hal. Aku tetap selalu memuji Allah, bersyukur pada Allah dalam semua kondisi. Dalam semua kondisi.
derajat paling tinggi dari golongan orang-orang yang ketika diuji dengan satu musibah oleh Allah Ta'ala, mereka bersyukur pada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang juga berkaitan dengan apa yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini adalah amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis ini, ya, tentang orang-orang atau umat yang dari umat ini yang mereka itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tidak dihisab dan tidak diazab. Di antara disebutkan ada 4 sifat, 4 poin. Humul ladzina la yatatayyaruna. Mereka adalah orang-orang yang tidak tatayyur. Ya. Tatayyur itu seorang menganggap sesuatu yang dilihatnya itu menguntungkan atau merugikan. Ini dulu ada di zaman jahiliyah. Sebetulnya itu dari kata terbang, ya. Karena dahulu orang-orang zaman jahiliyah, kalau mereka akan pergi, dia melihat burung. Kalau burung itu terbang ke kanan, berarti dia lanjutkan perjalanannya. Karena itu artinya tanda baik. Kalau burung itu terbang ke kiri, misalnya, maka dia tidak jadi melakukan hajatnya atau bepergiannya, karena dianggap ini sial. Ya, ini tatayyur pada dasarnya dari burung itu. Tapi dia dikembangkan juga pada yang lainnya. Mana tatayyur? Misalnya mendengar sesuatu, mendengar suara burung apa misalnya, ya, dia niat pergi besok harinya, tapi karena mendengar suara burung gagak malam itu, oh tidak jadi, karena yang bunyi burung gagak. Ini burungnya bangkai misalnya, ya. Ini burung bangkai, karena pemakan bangkai burung gagak itu, berarti sial, ya. Atau mendengar suara burung yang lain, oh berarti ini mau muncul, lanjutkan perjalanannya, rencananya esok hari. Atau melihat orang ketika keluar rumah, ya, dia pertama kali buka pintu, ada orang fakir minta-minta, waduh ini sial ini orang ini, ya. Jadi tidak jadi berangkat, tidak jadi melakukan hajatnya. Tapi kalau yang dilihat yang lainnya, oh ini berarti pertanda mau mujur, ya. Jadi dia lakukan. Jadi itu tatayyur dari halal tersebut yang tentu semuanya dilarang dalam agama. Dan bahkan ada juga sampai pada bid'ah, ya. Ketika ada pada sebagian kaum muslimin ketika melakukan akikoh anak mereka, itu ada hal yang ditaruh di nampan, ya. Kemudian nanti anaknya disuruh pegang si bayi ini. Nah, apa yang dipegang itu, ya itu. Kadang-kadang waduh ini nanti jadi begini, ini nanti jadi begitu. Semua itu tidak ada dalam Islam, ya. Orang mukmin, orang mukminah, muslim muslimah beriman pada Allah Azza wa Jalla, ya. Yang mengatur segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh berusaha, beramal, berbuat dan berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah diantara manfaat dari tauhid, ya, manfaat dari tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Seorang betul-betul dia bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mereka itu wala yastarqun. Yastarqun ini orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, ya. Tidak meminta untuk diruqyah. Karena ruqyah itu meminta diruqyah itu dimakruhkan. Tapi meruqyah seorang itu amal yang baik, ya. Jadi amalan meruqyah seorang yang sakit itu amal yang mulia, membantu seorang muslim saudaranya. Yang dimakruhkan di sini adalah meminta diruqyah,
meminta diruqyah. Ada orang sakit, ayo dong tolong aku diruqyah. Ya, ini yang dimakruhkan. Makanya para ulama mengatakan kepada orang yang dia bisa meruqyah, dan ketika dia melihat seseorang sakit, hendaknya inisiatif untuk meruqyah itu bukan dari orang sakit, dari orang yang tahu itu. Hendaknya dia yang yang punya inisiatif untuk meruqyah. Ya, sini orang ini mari kita ruqyah. Jadi jangan menunggu orang itu meminta diruqyah. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Ya, jadi seorang yang tahu bahwa orang ini pantas untuk diruqyah, jangan sampai dia menunggu orang itu yang meminta diruqyah. Tapi hendaknya dia yang punya inisiatif untuk meruqyah. Dan demikian berarti artinya terlaksana hadis ini. Ya, dua-duanya dia mengerjakan amal yang soleh, ya, dengan meruqyah saudaranya, dan orang yang diruqyah itu tidak meminta diruqyah. Jadi dua-dua mendapat fadilah, artinya mendapat minimal terlepas dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, yaitu wala yastarqun. Jadi dalam rangka menghindari meminta diruqyah. Karena di zaman Nabi SAW pun ada ruqyah itu, ya, ruqyah. Bahkan Jibril datang pada Nabi SAW mengajarkan, ya, atau membacakan pada Rasulullah SAW ketika beliau, ya, terkena sihir, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wala yaktawun al-kay. Kay itu ibaratnya ibarat besi dipanaskan di api, kemudian ditempelkan pada bagian yang sakit. Ya. Kay ini juga hukumnya adalah makruh. Kalau sudah tidak ada lagi obat kecuali kay, maka seorang yang ini dibolehkan kay. Jadi kay itu dengan menggunakan besi. Ada sebagian sahabat Nabi alaihissalam yang juga mereka melakukan kay ketika itu. Ya. Makanya para ulama dalam masalah ini, ya, menyebutkan tentang sabda Nabi alaihissalam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Ada hadis mengatakan dari Abdullah bin Abbas, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Asy-syifa'u fi thalathatin." Kesembuhan itu tentu datang dari Allah Ta'ala, ya. Kesembuhan itu ada pada 3 hal. Yang pertama, syartoti mihjamin, pada alat untuk hijamah, bekam, ya, yaitu dan berhijam dan berbekam, syartoti mihjamin, ya. Kemudian yang kedua, syarbata asalin atau dengan minum madu, au kayyatin binarin, atau dengan dikei dengan api. Wa ana anha ummati anil kay. Kata Nabi SAW, dan aku melarang umatku dari kay. Besi panas, ya, panaskan ditempelkan pada bagian yang sakit. Ini aku larang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, larangan ini apa statusnya? Para ulama dalam masalah ini tentang larangan kay ada sejumlah pendapat. Pendapat yang pertama yaitu anna min tamamit tawakkuli tarkul kay li hadisil bab. Pendapat pertama mengatakan, ya, tentang hadis ini, ya, tentang hadis ini, anna min tamamil tawakkuli tarkul kay li hadisil bab. Untuk menunjukkan kesempurnaan tawakalnya seorang pada Allah Ta'ala, maka hendaknya dia meninggalkan kay. Jangan memakai pengobatan kay. Yang kedua, al-i'tiqad anna syifa bil kay duna idnillahi bisyifa. Ya, yaitu dia meyakini al-i'tiqad anna syifa bil kay duna idnillahi bisyifa. Seorang dia meyakini, atau yang meyakini bahwa jadi larang yang dibicarakan dalam bab ini
tentang mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kiai. Ini alasan-alasannya. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kiai? Yang pertama, karena sempurnanya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan kiai. Yang kedua, bahwa orang yang meyakini bahwa dia itu sembuh dengan kiai, atau dikhawatirkan ada keyakinan bahwa sembuhnya itu karena kiai, bukan karena Allah Ta'ala. Dikhawatirkan demikian, makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita kalau berobat harus tetap meyakini yang menyembuhkan Allah Ta'ala, bukan obat itu. Obat sebagai sebab. Kemudian yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan kiai di sini yang dilarang adalah yaitu melakukan hal ini kepada orang yang sehat. Ya, itu yang dilarang. Kalau orang sakit cenderung dibolehkan. Jadi kenapa Nabi SAW melarang? Artinya kata mereka ini melarang pada orang yang sehat di kiai. Ini maksudnya. Kemudian yang keempat, bahwa larangan tersebut karena penggunaan kiai ini, pengobatan dengan besi panas yang ditempelkan pada bagian yang sakit dari tubuh seorang, ya, dengan yang panas itu, ini termasuk ibaratnya membakar dengan api. Dan ini bagian dari azab yang tidak dibolehkan. Wala yusta'mal illa akhir dawa. Pengobatan kiai ini tidak boleh dilakukan kecuali kalau memang semua jalan pengobatan sudah tidak ada lagi, kecuali dengan kiai, baru kemudian dilakukan. Ya, jadi ini pendapat-pendapat para ulama tentang masalah kiai ini. Kemudian kata para ulama tentang masalah ini, bahwa pendapat yang paling kuat tentang kiai ini adalah makruh. Pendapat yang paling kuat tentang kiai adalah makruh. Ya. Mengapa demikian? Karena hal ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya. Maka larangan beliau itu derajatnya bukan untuk mengharamkan, tapi menunjukkan makruh, karohah, makruh. Karena ada beberapa riwayat diantaranya, ya, dari Nabi SAW, bahwasanya pernah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu juga dilakukan kiai padanya karena adanya dia terkena panah beracun atau panah, maka dilakukan kiai. Ini zaman Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa itu makruh, bukan haram. Kemudian yang kedua, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kata beliau, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ubay bin Ka'ab tabiban. Pernah Rasulullah SAW mengirim seorang dokter, seorang tabib kepada Ubay bin Ka'ab. Faqata minhu irqan. Lalu tabib ini sampai memutus salah satu dari uratnya Ubay bin Ka'ab. Kemudian thumma qawahu alaihi, lalu dikai. Ini terjadi zaman Nabi SAW. Kemudian iktawa Khabbab ibn al-Aratti radhiyallahu an sab'a kayyat. Seorang sahabat yang namanya Khabbab ibn al-Arat, termasuk orang-orang pertama-tama meluk Islam di kota Mekah. Beliau dikai, ya, sampai 7, dicap sampai 7 tempat. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kiai itu hukumnya adalah makruh, ya, bukan sampai pada derajat haram. Kalau memang dibutuhkan, lakukan. Tapi tetap dalam rangka untuk seorang mendapatkan apa yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW tadi, dan mereka tidak melakukan kiai, ya, ini yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, maka seorang mengupayakan untuk, ya, tidak sampai menggunakan kiai ini tadi. Ya.
Cuma hukumnya kita harus pelajari, status hukumnya adalah makruh dan dibenci. Dan maka dari itu kei ini dijadikan sebagai alternatif terakhir. Kalau sudah tidak ada jalan, baru dilakukan hal ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi 4 hal ini yang dengannya seorang hamba ya dari umat Nabi SAW mendapatkan fadilah masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Ya, jadi tidak menganggap sesuatu itu sial atau mujur hanya karena sesuatu yang dilihatnya dari benda-benda makhluk-makhluk Allah. Dan ini termasuk syirik. Ini menjerumuskan pada kesyirikan. Apalagi kalau seorang meyakini betul tentang apa yang dilihat itu, bahwa ini yang menyebabkan datangnya kesialan misalnya, ini menjerumuskan pada kesyirikan pada Allah Azza wa Jalla. Naudzubillah. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak meminta diruqyah. Tapi kalau meruqyah amal yang mulia. Meminta diruqyah ini yang dimakruhkan. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas yang ditempelkan pada bagian badan yang sakit. Kemudian yang keempat adalah orang yang senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Hadis yang berikutnya, An Uqbah bin Amir al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Man allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa menggantungkan jimat berarti dia telah melakukan kesyirikan. Nah, tamimah itu dari asal kata tamma. Tamma yatimmu artinya sempurna. Ya. Nah, mengapa jimat itu disebut tamimah? Karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka menganggap sempurnanya kesembuhan itu dengan menggunakan tamimah itu. Jadi kata tamma yatimmu yang artinya sempurna. Jadi mereka beranggapan demikian. Ya, bahwa tidak mungkin sempurna pengobatan itu dari suatu penyakit, ya, kesembuhan dari suatu penyakit atau obat dari suatu penyakit kecuali dengan gantungan tamimah itu. Ini asal kata tamimah. Sebagai mereka menganggap penyempurna dari kesembuhan seseorang. Adapun tamimah itu sendiri, jimat sendiri adalah berupa hal-hal yang diikat, ya, ditulis dengan tulisan-tulisan macam-macam, ya, kemudian biasanya digantungkan pada leher atau tangan anak-anak kecil. Mereka beranggapan dengan adanya itu akan terhindar dari ain, dari pandangan yang membahayakan. Dan memang al-ain itu ada. Ada orang melihat sesuatu. Sampai di zaman Nabi SAW pernah ada seorang, ya, yang melihat seseorang dari kalangan sahabat. Kemudian dia menyebutkan satu kalimat, langsung pingsan orang itu, sahabat itu. Kemudian Nabi SAW menegur pada yang mengucapkan kalimat itu, mengapa anda tidak mengatakan Masya Allah? Mengapa anda seakan membunuh saudaramu? Jadi al-ain itu hak. Pandangan mata yang menyebabkan seorang bisa atau bayi itu sakit atau panas badannya dan yang lainnya, ini hal yang memang ada. Tapi semua itu dengan seizin Allah. Dengan seizin Allah. Makanya kita kalau memuji sesuatu, melihat sesuatu yang menakjubkan, kita diperintahkan atau dianjurkan untuk mengatakan apa? Masya Allah, Subhanallah, Allah yubarik, ya. Barakallah fiik.
supaya terhindar dari ain itu. Ya, karena semua keindahan yang Allah berikan pada orang ini dari Allah Ta'ala. Maka tidak boleh hanya sekedar kagum, ya, mengagumi sesuatu, tapi hendaknya dia mengucapkannya itu kalimat Masya Allah, Subhanallah, ya, atau mendoakannya, Barakallahu fi, semoga Allah memberkahinya. Ini semua diantara upaya atau tuntunan yang dengannya menghindar dari al-ain. Jadi ain itu betul-betul ada. Dan kepercayaan di masyarakat memang banyak, hanya saja kadang-kadang berlebihan. Ya, kadang-kadang mereka sampai bertemu dengan seseorang tidak dibolehkan. Jangan sampai kamu tunjukkan bayi ini pada fulan, karena orang ini berbahaya. Ya, misalnya. Padahal orangnya biasa, orangnya tidak yani orang-orang yang biasa, tapi dihindari demikian. Nah, jadi kadang-kadang berlebihan. Yang penting kita itu mendoakan anak-anak kita. Orang tua berdoa untuk anaknya, ya, supaya mereka terlindung dari ain. Jadi inti dari penggunaan tamimah atau jimat dahulu adalah untuk menghindar dari ain. Kemudian yang juga diambil dari hadis yang baru kita dengar ini, bahwa segala sesuatu itu ada sebabnya. Dan kita diperintahkan melakukan sebab. Nah, menggantungkan tamimah pada anak, ya, ini bukan sebab yang syar'i. Jadi ada sebab yang dengan sebab itu dibolehkan. Seperti seorang berobat, itu boleh, tidak dilarang berobat itu. Berobat itu sebab untuk sembuh, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Dan kemudian ada sebab yang diharamkan dalam hal menyembuhkan atau mencegah dari sesuatu. Ada hal yang sifatnya haram yang dilarang. Contohnya berobat dengan khamar misalnya, auzubillah, minuman keras. Ada orang sakit punggungnya, dia datang kepada seorang, kamu mau sembuh? Ya. Kemudian orang ini sudah siapkan khamar, minuman keras di sampingnya, si dukun ini. Kemudian dikumur, disembur di punggung orang ini. Ini hukumnya haram. Berobat dengan barang yang haram. Ini sebab, tapi sebab yang tidak dibenarkan. Sebab yang tidak dibenarkan. Apa hubungannya antara khamar dengan kesembuhan orang itu? Jadi sebab ada dua macam. Ada sebab yang dibolehkan kita mengerjakannya. Ada sebab yang tidak dibolehkan. Sebab yang haram. Ya. Nah, termasuk yang dilarang adalah menggantungkan jimat pada bayi itu. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada atau mencontohkan pada kita doa beliau kepada Hasan dan Husain, ya, supaya Allah melindungi mereka dari ain, dari syaitan, dari hal-hal yang mengganggu, dengan mendoakan anak-anak itu. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa ada pertanyaan? Saya kira cukup ya. Nah, yakni materi ini cukup 2 hadis. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Masalah tahayul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masalah tahayul, Ustaz. Itu di kampung-kampung itu kadang-kadang itu ada orang meninggal, tapi ada tanda burung gagak itu bunyi pula gitu. Terus habis itu kurang lebih 10 menit orang itu meninggal. Itu apa termasuk tahayul? Itu tidak benar, ya, karena sudah image di masyarakat itu, ya, sudah hal yang ini, bahwa burung gagak ini burung yang sial, ibaratnya mereka demikian, ya. Ya, burung yang kayak pemakan bangkai. Ya, sehingga begitu mendengar dianggap ini, itu tidak dibolehkan. Ya, yang mematikan Allah Ta'ala. Waktu wafatnya manusia sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, bukan karena suara gagak itu. Maka tidak dibenarkan. Itu tahayul yang jelas dilarang. Ya. Oh, banyak kadang-kadang kita dengar burung itu, tapi tidak ada yang mati buktinya. Ya. Tidak ada yang mati.
Itu tahayul yang ini halal yang tidak dibolehkan. Jelas Pak ya? Pak Untung. Iya. Ya. Ya, Fadhal, monggo ya. Tadi yang dalam untuk memurnikan tauhid yaitu dengan jalan menghindari kesyirikan, menghindari kebidahan dan juga menghindari kemaksiatan. Bagaimana apabila ada seseorang yang melakukan kebidahan, misalkan dengan dikir-dikir dengan bilangan-bilangan tertentu, itu kan termasuk salah satu bid'ah. Tapi dia tidak tahu bahwa itu bid'ah. Apakah kalau dihubungkan dengan hadis bahwa siapa yang melakukan suatu amalan tanpa petunjuk dari guru itu akan tertolak? Yang kami tanyakan itu bagaimana hukumnya, apakah amalannya tertolak aja atau orang itu berdosa? Baik. Tentu yang ditanyakan tadi juga kita tetap melihat kepada pelakunya. Ya, apakah ilmu itu sudah sampai kepadanya atau belum? Kadang-kadang dan banyak orang melakukan satu amalan tanpa ilmu, karena tidak sampai ilmu itu kepadanya. Ya. Nah, tentu poin dari pembicaraan kita ini adalah orang-orang yang sudah sampai kepada mereka ilmu itu. Ini menjadi poin penting untuk kita pahami. Karena ada hadis riwayat Imam Muslim, pernah seseorang dia itu tidak beriman kepada takdir, kepada kekuasaan Allah. Ketika dia akan meninggal, dia berpesan pada keluarganya, kalau aku meninggal nanti, bakar tubuhku ini, kemudian lemparkan di laut, sehingga nanti kalau di hari kiamat kelak, ketika Allah membangkitkan manusia, aku tidak bisa dibangkitkan. Bahasanya begitulah, makna kurang lebih demikian. Nah, di hari kiamat Allah bertanya pada orang itu, mengapa kamu lakukan hal tersebut? Jadi mewasiatkan kalau aku meninggal, bakar tubuhku, abunya itu dibuang di laut. Ya. Kata sang hamba ini, ya Allah, karena aku takut kepada Engkau, takut azabmu. Kemudian Allah mengampuni orang itu. Allah mengampuni orang tersebut karena takutnya pada Allah Ta'ala. Nah, jadi memang hal-hal seperti kaitan dan ilmu, ya. Hanya saja juga tidak bisa kita gampangkan masalah ini dengan ilmu yang alhamdulillah berkembang ya di zaman kita. Kemudian adanya kesempatan untuk menuntut ilmu. Tapi orang misalnya yang melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, ya mereka yang tidak mau belajar, yang tidak mau menuntut ilmu, yang ditanya itu adalah ya tentang kenapa tidak menuntut ilmu, kenapa tidak belajar. Itu menjadi pertanyaan. Ya. Maka kalau ada orang misalnya betul-betul dia itu, apalagi zaman dahulu ya, orang-orang tua-tua dahulu ya, belum ada yang fasilitas seperti sekarang ini, ada amalan-amalan mereka lakukan karena betul dia hanya ikhlas pada Allah Ta'ala, tapi keliru misalnya, ya kita kembalikan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, nanti Allah yang menghukumi mereka. Ya. Kecuali kalau betul ada perbuatan syirik, itu lain ya. Tapi kalau ada amalan yang dilakukan karena berdasarkan keyakinan dia pada Allah Ta'ala dan berharap pada Allah Ta'ala, ini tentu kita kembalikan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang-orang yang memang betul-betul mereka lillahi ta'ala ya, yang belum sampai ilmu kepada mereka. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Masalah akidah misalnya ya, masalah asma wa sifat, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, banyak orang-orang dahulu yang tidak paham tentang masalah itu. Kemudian kita mengatakan mereka ini finnar semua, ya enggak dong ya, karena ilmu itu belum sampai pada mereka. Maka kita, ya Allah Ta'ala alam, yang penting kita sebagai anak-anak mereka, keluarga mereka, tetap kita berdoa, mendoakan mereka. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah merahmati mereka. Wallahu Ta'ala alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tadi dijelaskan bahwa pengobatan dengan teh itu makruh atau dilarang.
makruh. Ya. makruh. Yang saya tanyakan, pada zaman sekarang ini kan pengobatan itu ada dengan sinar laser yang fungsinya itu buat dibakar. Bagaimana? Atau ini boleh atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau penemuan-penemuan yang sekarang ini yang yang modern dan itu betul ada realitanya sebagai sebab kesembuhan, maka insya Allah tidak mengapa dan tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan dengan perintah agama. Ya. Karena Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dan penemuan-penemuan itu satu nikmat dari Allah Ta'ala. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Termasuk sinar, ada sinar laser, ada ini, khitan misalnya. Sekarang modelnya lain, khitan itu. Dulu sakit khitan, ya. Dulu pakai cala, sekarang lain. Sudah ada alat lebih canggih, maka insya Allah selama tujuannya itu tercapai, maka insya Allah tidak bertentangan dengan agama ini. Dan itu dibolehkan. Allahu a'lam. Masih ada pertanyaan? Cukup? Silakan Bang, anak datang untuk kajian. Untuk mengajian. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada titipan dari akhwat yang ada di lantai 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, hidayah milik Allah. Kenapa Allah tidak memberi hidayah kepada semua orang, apalagi buat orang yang tidak tahu sama sekali tentang kebenaran Islam? Sebetulnya sudah terjawab itu. Hidayah milik Allah. Lah kalau milik Allah, Allah berikan pada siapa Allah kehendaki. Ya, Allah memberi hidayah kepada siapa Allah kehendaki. Jadi karena hidayah itu milik Allah, maka Dia berhak untuk memberikan. Lain halnya kalau hidayah itu milik kita, tidak dikasih oleh Allah, nah kita boleh tuntut. Tapi karena hidayah ini milik Allah, nah kita sekarang punya suatu harta. Saya cari orang, ini fulan, kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Ya saya jangan dicela. Oh ini hak saya kok. Ya, kok dicela? Saya memberikan pada siapa saya kehendaki. Ya. Makanya Allah itu tidak ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya yang Allah berbuat. Ya. Tapi manusia yang ditanyakan. Kalau misalnya suatu saat di satu tempat tertentu ada orang yang belum mendengar Islam sama sekali, maka itu pun tetap dengan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab sehingga kami mengutus seorang rasul. Kalau betul-betul belum sampai, nanti dia dan Allah Azza wa Jalla ada sebagian mengatakan akan diuji oleh Allah di hari kiamat kelak. Ya. Jadi hidayah biyadillah di tangan Allah Ta'ala. Makanya Imam At-Tahawi mengatakan, ya, yahdi man yasha'u fadlan minhu. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, murni karunia darinya. Wa yudhillu man yasha', kata beliau, dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya, adlan minhu, murni keadilan dari Allah. Karena Allah tidak mendolimi hamba-hambanya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dari apa yang dijawab itu bahwa hidayah milik Allah. Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki. Dan Allah tidak akan ditanya nanti, kenapa kau kasih fulan, kenapa ini fulan. Tidak. Paman Nabi SAW hidup bersama beliau, membela beliau, yaitu Abu Talib, tidak dapat hidayah. Tidak dapat hidayah. Yang hidup bersama manusia termulia, membela manusia termulia ini, ya. Ini betul-betul membuktikan bahwa hidayah itu pemberian murni dari Allah.
Di zaman Nabi SAW generasi terbaik di kota Madinah, toh ada orang-orang munafikin. Bayangkan, manusia terbaik, generasi terbaik itu ada di situ di saat itu. Ada orang-orang munafik. Allah mengatakan tentang mereka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di neraka paling bawah. Itu ada loh di zaman beliau. Lah kalau ada di zaman beliau, kira-kira di zaman kita ini ada apa enggak? Jadi betul-betul kita ini, makanya kita ini betul-betul harus bersyukur pada Allah Jalla. Tentang nikmat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, syukurilah. Ya. Jaga dan pelihara nikmat ini. Jangan sampai lepas. Ya. Kita mohon pada Allah taala istiqamah. Karena betul-betul hidayah itu di tangan Allah. Allah memberikan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah tidak memberikan siapa yang Allah kehendaki. Dalam rumah tangga misalnya, sekarang ini kita, suami ikut ngaji, istri ndak, ikut lain, ya. Pagi keluar, siang keluar, sore keluar, ya. Iya. Anak ikut, orang tua ndak, dan seterusnya. Hidayah biadillah. Tapi kita berupaya untuk mengingatkan mereka, ya, berdakwah dengan cara yang baik. Ya, ini tetap harus kita upayakan. Wallahu taala alam. Cukup? Sudah ya? Kalau beliau bilang sudah ini. Komandannya bilang sudah. Baik, saya kira sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah SWT memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Demikian, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.